Suara yang enak-enak sama suara tersakiti kan hampir mirip. Kalau orang Anjay. masuk ke rumah lu nggak kenalin siapa, bilang kayak itu selengkian lu apa, lu nggak bilang, lu nggak ngomong. Ada suara-suara berisik aneh apa ya? Dia cek CCTV ya kan. Lah itu lagi yang mau jadi pertanyaan. Lu sampai 2 jam seberisik apa sih? Sampai 2 jam itu suara aung-aung debak-debuk. Gila, 2 jam. Sampai ART dibawa sama supir itu kedengaran gitu. Dengar suara-suara aneh dari lantai 3 jadi alasan supir Inara Rusli Sebenarnya Inara tuh masih mau pertahanin pernikahannya loh. Tapi kalau kondisinya emang udah nggak memungkinkan, Inara juga siap buat pisah. 75. WA aku tuh cowok tuh isinya cuma tukang galon. Mending tulang aja. Tukang galon katanya. Harga diri. Idara Rusli dikabarkan resmi terusir dari kediamannya. Rumah yang ditempatin sekarang itu dari dia nabung. Nabung dia berapa? Kata siapa, Bu Eli? Kasihan deh. Bayarnya aja gue tahu semua. Kata ponakannya mama. Halo guys, jadi kita akan membahas kasus Inara Rusli guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan komentar-komentar para netizen tentang suara di lantai 3 rumah Inara guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu videonya guys. Ini dia videonya. From the open guys, Ianya dan Inul lagi. Copetnya sudah dipanggil atas tuduhan illegal akses itu. Jadi awal mulanya tuh ART-nya curiga, kenapa di atas itu ada suara laki-laki asing. Selain suara laki-laki asing, dia juga mendengar suara aneh. Tapi anehnya kok sangat mencurigakan begitu. Berarti kan suara yang enak-enak sama suara tersakiti kan hampir mirip. Nah terus ART-nya itu bergegas untuk menanyakan kepada Pak Sopir, karena Pak Sopirnya yang bisa melihat CCTV tersebut. Mungkin ini gini, Pak ya apa Pak, di bengi kok kayak ada suara lupa laki-laki loh Pak. Terus ada suara yang mengaung-ngaung gitu, itu lagi ngapain Pak? Apalagi disiksa ya Pak Ibu, apalagi diapain Pak? Kan takut Pak, tolong. Kira-kira kayak gitu kejadiannya kurang lebih menurutku. Setelah dibuka CCTV-nya, ART-nya kaget, sopirnya juga kaget. Mereka sama-sama kaget dan melongo. Ternyata ada adegan suami istri. Mungkin mereka langsung berlanjut. Anjay. Apa ini Pak? Gitu. Jelasannya baru sampai situ, tapi pertanyaanku tuh gini loh. Kalau misalkan sudah nikah siri ya, ibaratnya ada laki-laki, ya udah dibilang asing toh ya. Kalau kan sudah nikah masa ART-nya nggak tahu? Apa itu ART baru yang sudah dia ganti lagi? Bisa jadi. Tapi kalau sopirnya sebenarnya udah 4 tahun di situ, harusnya dia udah tahu guys. Terus yang lebih membagongkannya lagi, semua pekerja-pekerja yang ada lumayan Iyanya dan anak-anaknya itu, yang bayar mantan suaminya loh lah kamu tuh udah pada sementing hidup. Parah emang. Udah ke kantor Inul. Nol. Bagi yang ngono. Sembarang kalian berdua kan jadi gak karuan kok. Supriyadi katanya CCTV dari dia. Lu juga salah sih naruh. Lu bawa orang masuk ke rumah, lu nggak kenalin siapa, bilang kayak itu selengkian lu apa, lu nggak bilang, lu nggak ngomong. Ya Supriyadi bingung karena ada suara gedebak-gedebuk, ada suara au, dia ketakutan, dikiranya tuh ada maling atau apa, makanya dia ngadu. Suara dia ngadu sama bos au. yang bayar dia kan bukan elu, yang ngono bayar Virgon. dia ngadu lah, dia ambil CCTV. Jangan disalahin Supriyadi, lu yang salah. Kenapa lu 2 jam au gedebak-gedebuk? Oh ya, pertanyaannya lu ngapain aja itu 2 jam? Lecet nggak? Kalau lecet kasih betadin say. Terus sekarang enak dilepeh begitu. Lah itu makanya kalau nikah siri dikabarin biar ART Betul. supir tahu itu siapa. Jadi mereka nggak menduga-duga. Nah, si supir bilang diduga orang asing, terus ada berisik aneh ya kan, ada suara-suara berisik aneh apa ya? Dia cek CCTV ya kan. Lah itu lagi yang mau jadi pertanyaan. Lu sampai 2 jam seberisik apa sih? Sampai 2 jam itu suara aung-aung debak-debuk. Tapi kok bisa sama ya au-aunya gitu. Sampai ART dibawa sama supir itu kedengaran gitu. Mana itu ya? Adegannya itu gua bingung ini dibanting-banting. Apa sih? Aduh. Nah iya bener ya, supir ya kan untuk memastikan keamanan apa yang terjadi, ngapa berisik banget itu ada suara aneh-aneh, ada juga orang asing ya kan. Lah iya dia periksa CCTV, begitu periksa CCTV kejadiannya begitu. Lah itu ART sama supir apa kata-kata apa, mereka bingung. Ya saking bingungnya mereka mengadu lah sama orang yang menggaji mereka ya kan. Daripada kesalahan kagak ngasih tahu ya kan, nanti yang ngegaji dia tahu dari orang lain. Lah dia kena sanksi ya kan, otomatis kan bosnya nanya kenapa nggak ngasih tahu, nih ada orang masuk, ada kejadian begini, kenapa saya tahu dari orang lain? Lah dipecat bisa-bisa. Kasihan ART sama supir, hari gini nyari kerjaan juga susah. Kagak salah supir yang kagak salah yang salah yang kagak ngomong katanya nikah siri kagak ngasih tahu ujung-ujungnya gedebak-gedebuk pepok-pepok sampai 2 jam sampai heboh itu sisi rumah. 2 jam lagi, apa orang kagak bingung ya kan, 2 jam lama bener. Kedengaran dari bawah. Nah, ini lihat guys. Dengar suara-suara aneh dari lantai 3 Suara-suara jadi aneh alasan lagi. supir Inara Rusli mengecek CCTV dan ternyata ada video surnya. Ini gila ya, mainnya gimana gitu kan, bisa sampai kedengar di lantai 1. Kan orang lain jadi curiga gitu kan, jadi ngecek CCTV.
Padahal ya udah mainnya pelan aja gitu. Kalau enggak mainnya jangan pakai suara gitu. Gini aja gitu kan. Dan kalau mau gituan gitu kan, matiin dulu kayak CCTV-nya gitu kan. Aduh. Ya, setidaknya Insanul mulai nemu titik terang deh. Beberapa hari lalu, pengacara Inara, Daru Putni, ngomong nih soal kondisi terbaru hubungan Inara sama Insanul Fahmi. Kata Daru, update terakhir yang dia tahu, Insanul justru pengen balik ke Mawa. Dan secara hukum, Insanul sama Mawa itu masih sah sebagai suami istri. Buku nikah masih ada, belum ada proses cerai sama sekali. Sementara itu, hubungan Inara sama Insanul disebut sih katanya udah gak seharmonis dulu. Daru bilang, sekarang mereka jarang banget kelihatan bareng. Bahkan, Inara sering beraktivitas tanpa Insanul. Dari situ muncul dugaan, ada jarak nih di antara mereka. Tapi Daru juga nggak mau berspekulasi. Katanya yang tahu kondisi sebenarnya ya cuma Inara sama Insanul sendiri. Terus soal isu talak atau perceraian yang sempat rame, Daru negesin kalau sampai sekarang hal itu belum ada. Karena kalau emang udah ngarah ke talak, pasti pihak pengacara bakal tahu duluan. Daru juga bilang, sebenarnya Inara tuh masih mau pertahanin pernikahannya loh. Tapi kalau kondisinya emang udah nggak memungkinkan, Inara juga siap buat pisah. Dari awal kan dia memang transfer untuk anak-anak. Tapi ya sangat-sangat jauh lah dari nominal yang biasanya dia tahu per bulannya berapa. Oke. Berapa yang kamu inginkan, berapa yang ditransfer kalau boleh? Kalau nggak boleh apa sih? Apa yang aku inginkan itu kan sebenarnya juga jauh dari keputusan, apa yang sudah menjadi keputusan hakim. Oke, keputusan hakim berapa? 75. 75 juta per bulan. Itu keputusan hakim? Iya. Oh, hakimnya boleh juga ya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya yang penting cukup buat anak-anak aja lah. Kalau kami kan selama pernikahan setiap bulan itu untuk anak-anak tok ya, itu 55. Itu 55 untuk sekolah, juta. Ya untuk sekolah, untuk bayar kursus nutrisinya mereka kayak gitu-gitu, les-lesnya, guru ngajinya apa segala macam. Pada kenyataannya yang ditransfer berapa? 3 bulan pertama kami pisah itu dia transfer 15. Oke. Setelahnya sampai hari ini dia transfer 20. Naik ya. Sekarang nggak dapat lagi. Kan? Nggak salah, aku ngomong ya kan. Dan itu nggak cukup. Buat anak-anak aja ya nggak cukup. Oke. Jujur aja di WA aku tuh cowok tuh isinya cuma tukang galon. Tukang galon. Banting tulang aja ya, Ya. jangan banting harga diri. Idara Rusli dikabarkan resmi terusir dari kediamannya, bukan tanpa alasan. Langkah gawat. tegas ini diambil oleh keluarga Karma. besar Virgon, terutama sang ibunda Eva Madurung. Prahara ini memuncak setelah beredarnya rekaman CCTV yang menjadi bukti kunci. Idara dituding menjalin hubungan gelap dan melakukan tindakan tak terpuji dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi di dalam rumah tersebut. Eva Madurung yang meradang tak lagi memberi ampun. Baginya, Indra telah melanggar batas norma dan kesepakatan aset yang seharusnya dijaga untuk masa depan cucu-cucunya. Tak hanya soal pengusiran, Virgon pun turut buka suara, menyindir tajam sang mantan istri yang dianggap lalai dan tidak lagi layak menjadi panutan. Betul. Harus pindah itu Kini hak di tengah asuh. tuduhan perselingkuhan dan perzinaan yang kian memanas, Idara Rusli harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan tempat tinggal, tekanan mental yang hebat, hingga ancaman kehilangan hak asuh anak. Akankah Idara mampu memberikan pembelaan di tengah bukti yang menyudutkannya? Ataukah ini menjadi akhir dari citra wanita tangguh yang selama ini melekat padanya? Udah pasti akhir itu, akhir kehancuran. Situasi semakin memanas ketika Virgon turut menyindir Idara terkait kepemilikan aset. Idara dituding tidak amanah dalam menjaga harta yang diperuntukkan bagi anak-anak mereka, termasuk tuduhan mengenai penggadaian 1 unit mobil Toyota Innova Zenix tanpa persetujuan. Konflik ini mengubah status rumah yang semula menjadi tempat hijrah dan perlindungan, kini menjadi objek sengketa yang penuh tekanan. Peristiwa ini menjadi salah satu polemik keluarga yang menarik perhatian publik, menyisakan pertanyaan besar mengenai penyelesaian masalah aset dan hak anak-anak mereka. Rumah, mobil itu harta gono gini. Virgon dari rumah keluar itu cuman bawa sendal jepit, pakai celana pendek, ya, nggak bawa apa-apa. Ya, mobil ditinggal. Karena mobil itu milik anak-anak.
ditinggalin juga untuk antar jemput sekolah sama supir sama pembantu, ya. Kemudian rumah juga itu harta gono gini memang dibikin untuk atas nama Inara, tapi terlampir itu harta gono gini untuk apa? Ya, untuk anak-anak di saat nanti usia 21 tahun. Enak aja kamu, ya kan? Terus mentang-mentang itu istilahnya namanya dia, terus enak-enak aja. Kayak katanya BPKB mobil digade, tapi aku nggak tahu ya apa bener apa enggak. Wajar aja kalau anak gue ngamuk-ngamuk, ya kan? Jangan serakah lah. Kemarin Inara ini datangin Komnas HAM. Katanya anaknya itu diculik katanya sama Virgon, diambil paksa. Saat ditanya wartawan juga begitu, katanya tahu nggak katanya anaknya diambil Virgon. Jawaban Inara apa? Katanya nggak tahu. Waduh, bener-bener parah. Padahal kata ibunya Virgon, Inara ini udah 4 kali ngajak anaknya jalan semenjak adanya kasus ini gitu. Jadi nggak tahu dari mana Inara katanya anaknya diambil Virgon itu nggak tahu. Padahal udah 4 kali katanya jemput anaknya, ngajaknya jalan. Jadi bener-bener parah. Datang ke Komnas HAM, ngadu katanya anaknya diculik. Komnas HAM juga nanggapin katanya. Waduh, itu katanya udah pelanggaran hukum. Karena katanya hak asuh jatuh ke tangan ibunya katanya. Harusnya katanya harus izin ibunya dulu. Ya gimana mau izin ibunya? Ibunya aja kena kasus begitu. Kan pertama-tama itu kan Virgon udah WA katanya kan. Anaknya diambil dulu katanya kan. Kalau kasus ini selesai nanti saya kembalikan katanya anak-anaknya. Bisa-bisanya gitu Inara sebut anaknya diculik katanya. Saat Virgon ngambil itu katanya dia nggak tahu katanya. Bener-bener parah. Malah katanya dilarang katanya sama Virgon. Inara mau ketemu. Padahal udah 4 kali jalan. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Salah. Sini kamu duduk. Kita bicara. Itu yang oke. Oh. Bukan kalau saya sih sama saya kemarin. Emang tipikalnya begitu atau gimana, Pok? Kira-kira Kalau Inara ya kayak aku lihat sih namanya kita berteman baru 2023 ya. Okay. Kalau lihat dia orangnya emang merepet kalau ngomong. Kalau bahasa Medan merepet. Cuman dia ada sisi baiknya juga. Kalau ngomong maksudnya kalau untuk agama dia bagus ya, agama. Ya maksudnya untuk sholatnya untuk aku lihat. agamanya ya, kan sholatnya. Untuk sholatnya, untuk ngurus anak aku lihat juga dia bagus. Dia juga nabung istilahnya dia bisa beli rumah, jadi istri yang baik. Aku dengar loh dari ponakan mama sendiri saat jadi istri Virgon. Ponakan siapa? Ada ponakan mama. Jadi rumah yang ditempatin sekarang itu dari dia nabung? Nabung dia kata siapa Bu Eli? Kasihan deh, bayarnya aja gue tahu semua. Kata ponakannya mama. Gue jangan. Tan, sebenarnya rumah itu gimana, Tan? Rumah itu dicicil cash bertahap. Cash bertahap. Siapa yang nyicil? Virgon. Wajar lah untuk anaknya mungkin. Kayak anaknya mau cash bertahap. Waktu tahapan ketiga saya masih ikut bayar. Jadi jangan asal cepat. Iya karena kan punya anak. Loh, memang itu untuk anaknya. Itu semua tanah semua apa kan bagian dia udah dikasih. Ini untuk anaknya di kemudian hari umur 21. Makanya harta gono gini. Lu dikasih harta gono gini, mobil suruh pakai untuk nganterin anak-anak lu gadein. Digadein sama siapa? Sama Inara. Itu melanggar hukum nggak? Pernah dengar nggak Perni? Bahwa itu mobil Nggak pernah dengar. Melanggar hukum nggak? Melanggar hukum nggak? Iya, mobil. Di saat mobilnya lagi leasing. Bukan lagi leasing mobil itu. Cash bertahap juga. Cash bertahap. Sekarang udah lunas. Udah lunas. Ya kan? Dikasih Virgon itu keluar dari rumah tuh cuma bawa dompet, pakai celana pendek, kos. Kos. Bapak sinilah kalian, jaga anak-anak. Itu mobil untuk anak-anak. Memang untuk anak-anak. Di pengadilan itu untuk anak-anak. Untuk antar jemput. Kalau tiba-tiba bisa gadein. Tahu nggak kalau harta gono gini persetujuan kiri kanan? Kesepakatan bersama kan gitu. Namanya Maaf, juga saya bukan harta orang gono hukum, gini. tapi saya baca semua. Ya mungkin Gitu. dia lagi di sana Jadi kalau bisa duit. makanya styling hidup jangan ketinggian, Pok. Ya namanya orang dia nggak punya suami, anak 3 istilahnya kan ya. Anaknya 3 semua dirawat Inara. Inara lagi itu sama Inara semuanya. Pantesan dapatnya sama dia. Ada saya lihat di media kan dia mendatangi Komnas ya. Kan dia mendatangi Komnas karena memang anak itu dalam dia yang punya hak. Iya, betul sama Inara anaknya. Memang Inara. Betul. Inara. Tapi
Hak Kita perawatnya perlu dia, ya? ingat, Oke. oke? Di saat hari ini keluar berita tentang dia yang ACRH 2 jam, Oke. tahu kan? Udah gitu, dia kasihlah ini berita ke sama maknya. Karena lu lagi kasus. Gue singkirin anak-anak gue dulu. Menjaga mental anak-anak gue. Jadi gue bawa dulu anak-anak. Nanti urusan lu, hukum-hukum lu udah kelar ini kita bicara lagi. Terus anak gue dibilang katanya ngambil secara paksa. Selama 2 bulan ini, dia sudah 3 atau 4 kali datang ke rumah lihat anaknya dan bawa makan. Jadi isi perutnya jangan tipu melulu, jangan bohong melulu. Itu kenapa? Dia datang... Semua guru ngelihat, ada miss-nya di rumah, ada pembantu 5 orang. Itu dia jangan kayak begitu modelannya. Dia ke Komnas HAM ngapain, Tan? Lah ngelaporin katanya Virgon ngambil anaknya secara paksa. Emang belum bisa ketemu anaknya atau gimana? Dia kan sudah dibilang selama dari dia pisah itu 4 kali udah ketemu sama anaknya. Oh, udah 4 bawa kali, makan, bawa jalan-jalan. Kemarin Starla tapi Quran dia datang jemput Starla. Makan sama adik-adiknya. Jadi jangan bilang saya dipersulit. Kan bapaknya dia bilang urus dulu anak gua mentalnya gua harus iniin. Terus emang itu cuma anak lo. Terus bapaknya, lu sekarang aja bapaknya ngelihat anaknya udah perawan kayak gitu dengan ada orang yang gitu-gitu di rumah udah takut. Wajar nggak kalau bapaknya takut begini? Jangan begitu. Lu sekarang udah nggak dapat bulanan ya? Udah habis buat bayar pengacara. Pok, dengan Pok dihujat ya kan oleh publik ya kan, bahwa Pok dihujat besar-besaran oleh publik. Terus apa sikap Inara terhadap Pok? Dia telepon Pok? Enggak, aku nggak pernah telepon dia lagi. Sebenarnya itu cuma. Oh, nggak pernah telepon lagi? Enggak, udah semenjak dari acara itu dia juga mungkin lihat ya aku dihujat. Tapi dia nggak pernah marah sama aku. Aku bilang minta maaf ya tadi aku jadi Pasti TV jadi ngomong yang masalah nikah siri dulu. Iya bunda nggak apa-apa, dari gitu kan. Dan aku nggak pernah ketemu Inara juga, selama ini nggak pernah ketemu lagi. Aku juga sibuk, dia juga sibuk, dan aku nggak mengganggu dia lagi, kesian gitu kan. Udahlah, masalah aku dihujat itu urusan netizen menghujat saya, udah biasa dari hidup saya di TV. Pertama saya dihujat, jadi selama ada Allah di atas, saya tidak pernah takut hujatan manusia karena saya cari makan sendiri. Saya tidak minta orang netizen, saya cari makan, saya cari makan halal apapun saya untuk makan diri saya gitu. Jadi saya nggak pernah takut. Saya bukan ngebela, saya hanya untuk support temen yang lagi kena masalah, bukan ngebelain. Kalau ada Support bagian aja. cerita Inara yang tidak lengkap ke Mpok, apakah tetap Mpok membela Inara? Ya kalau dia salah aku salahin kan gue bilang. Yang dia sampai mauannya DM aku. Cantik, Mbak cantik gitu. Berarti kan udah lihat dong masalah kayaknya aku belain Inara. Mawa pun ngajak ketemu di Medan lagi tuh. Cuman aku nggak bisa ketemu. Karena kalau aku ketemu Mawa, nanti netizen, dasar penjilat gituin lagi. Jadi Mawa ngajak ketemu, Po ayo ketemu. Aku nggak mau ketemu. Karena apa? Bukan nggak mau nemuin Mawa di situ. Berarti lu tahu dong? Apa? Berarti lu tahu dong kasusnya sampai lu nggak mau ketemu Mawa? Loh, aku ketemu Inara juga enggak. Ketemu ngapain ketemu Mawa? Kalau nggak kenal dia. Dia DM aku, Mbak cantik. Ya Mawa, maaf ya. Wawa DM aku Po Eli. duluan, Oke. iya. Tapi nggak kenal Po Eli sama dia? Nggak kenal, dia DM aku. Apa isi DM-nya? Mawa, Mbak cantik gitu kan. Mawa maaf ya, kemarin aku di mana di pagi-pagi ambiar. Aku bukan ngomongin masalah belain Inara atau kamu enggak. Kamu nggak ikut campur. Iya Mbak, nggak apa-apa, nggak masalah. Mbak mau ke Medan ya? Iya, aku mau ada ngasih ke Aceh gitu kan. Berarti lewat Medan dong aku. Lewat Medan. Kamu di mana Mawa? Aku di Medan di Popo. Kalau ke Medan ketemu ya, kata gitu aja. Mawa aku di Medan, kamu masih Saukia dia lagi gitu kan aku lihat. Oh aku di sini ketemu yuk. Ya maaf aku ada di villa teman aku. Jadi aku nggak mau ketemu dia juga. Nanti memperkeruh permasalahan. Sakanya aku bela Inara, ntar sakanya aku deket Mawa. Malah jadi bumerang lagi dong. Jadi sakanya aku penjilat, mau sana sini bertemu sana sini nggak mau. Jadi mending nggak usah ketemu dua-dua ini yang gitu. Jalan tengahnya aja udahlah gitu. Aku nggak tahu urusan Mawa gimana aku nggak tahu, nggak pernah nanya juga ke dia. Nggak pernah aku nanya, Mawa gimana kasus kamu? Nggak pernah aku nanya Mawa begitu. Aku juga perempuan, ibuku juga korban pelakor, ibuku juga jadi istri tua di pelakorin berapa kali. Jadi aku nggak mau dong juga ke Mawa nanya-nanya masalah Inara, nggak pernah. Urusan aku sama Inara cuman pernah masalah nikah siri doang, itu kasus aku. Pernah ngomong sama dia nikah siri, itu doang udah, selebihnya enggak, gituin aja. Kalau menurut Tante Eva sendiri ya pembelaannya Mpok Eli kepada Inara tulus atau berlebihan kalau menurut Tante Eva? Kalau gue bilang sih berlebihan. Kenapa Karena gini, gini, maaf ini, maaf nih. Ya aku bukan siapa-siapa sih emang. Ya kan? Apapun itu, kalau salah,
Kita harus tegas berbicara salah. Kamu nggak boleh seperti itu. Mungkin agak kejam perkataan, tapi kita tidak menipu dan membohongi orang. Jangan bilang, aduh, ini kenapa ya? Kayak ini begini-begini. Sini duduk. Kamu ngelakuin apa tadi? Bukankah itu lebih bijak? Lebih bijak nggak? Kamu tadi ngelakuin apa? Ini aku ini seperti ini. Sebenarnya sih seperti ini. Itu nggak baik. Itu begini. Kan itu yang sesungguhnya. Kalau saya nggak tahu kalau versinya Mpo Eli, ya kan? Itu saya, sama cucu saya pun saya. Kalau saya lihat nangis, dia habis mecahin gelas apa kan? Sini, duduk. Bicara sama Opung. Tadi nangis kenapa? Saya mecahin gelas gini, bagaimana rupanya megangnya? Oh ini begini-begini. Lain kali nggak boleh. Megang begini, jatuh ke kakimu, bolong, berdarah. Yang sakit kamu. Itu nasihat. Bukan, gak apa-apa kok nikah siri. Lah, malah ngajarin, harusnya gini. Aku udah salah. Ya, nikah siri pada berzina. Aku dulu udah salah. Aku dulu udah salah melakukan nikah siri. Tapi jangan lu ngikutin gua ya. Iya dong, kalau aku sih dulu kan. Ini kan ada dua perempuan yang vokal. Saya anggap bahwa ini dua-duanya vokal dan mempunyai pendapat masing-masing. Artinya kalau menurut kalian siapa sih yang justru menjatuhkan perempuan di kasus ini? Kalau menurut Tante Eva siapa, Tante? Kalau saya yang menjatuhkan perempuan, ya dua-duanya menjatuhkan perempuan. Yang perempuan menjatuhkan dirinya sendiri, yang laki-laki bukan menjatuhkan lagi perempuan. Apa Pak? Kalau menurut Mpo Eli? Kalau ngomong koreksi diri aja dia maksudnya gini ya. Inara pernah disakitin sama anak dia, Mami Eva. Nanti gue cerita. Nanti Mami Eva seharusnya bisa ngimbangin. Lu pernah disakit hati sama anak gue mungkin. Jadi kalau kata lihat sih, ya, jadi satu sama. Disakitinnya kenapa? Ya mungkin waktu itu kan Virgon kan sama Mami Inara kan suka main perempuan juga katanya kan. Ya mungkin satu sama. Jadi sekarang jadi buka satu aib sama masing-masing. Jadi menurut katanya kayaknya balas dendam nih kalau kalau emang gak balas dendam ngapain videonya sudah disebar ke media. Ngapain video berapa menit tadi itu? Ngapain sih? Itu kan mamanya anak-anaknya. Ngapain 2 menit ya, Tanya 2 menit ya. Ngapain disebar? Siapa yang nyebar? Andai kan ada yang nyebar berarti kan? Itu ada yang sebar. Ngapain? Itu kan kalau emang itu kan mamanya anak-anak dia juga. Aibnya kan anak-anak nanti yang nyebar, yang tegas, Mpo Eli yang tegas. Yang nyebar siapa? Ya gak tahu, tapi itu kesebar udah kan? Kesebar udah ada ke polisi lah gitu kan ya. Nah aku tanya Inara siapa yang Mpo Eli tahu sendiri siapa sih? Aku nanya. Aku tahu orangnya siapa, tapi aku nggak buka. Aku tanya. Inara siapa yang nyebar itu? Ini Mpo Eli. Oh ya udah. Aku udah tahu, tapi aku nggak mungkin buka. Inara udah ngomong ke aku. Itu aku bukan hak aku untuk ngomong. Siapa yang nyebar video itu, gitu kan ya. Ini Mpo Eli yang nyebar ini. Oh ke lambe-lambean. Lambenya pun aku tahu. Cuman ya udah kamu sabar aja. Ini aja, dia saat itu dia udah ngomong yang nyebar siapa, tapi langsung kok saat itu aku nanya dia, begitu beritanya ada aku langsung telepon dia gitu. Karena kita emang sering komunikasi untuk pengajian doang, untuk kajian gitu. Jangan di sini masalah netizen agama, nggak, jangan ditiru sama agama juga ya, masalah kajian jangan agama. Jangan dikaitkan. Yang ngait-ngaitin siapa? Netizen, saya ngomong netizen, bukan Mami Eva. Netizen ngaitin agama terus. Netizen maksudnya. Bukan karena kan Inara kan bentar-bentar karena Allah, karena ini. Jadi orang marah. Bukan. Takdir emang semua kan dari Allah kan ya. Aib dibuka Allah sebenarnya nutupin. Menurut Allah aja nutupin aib manusia. Menurut Mpok takdir itu yang kayak mana sih? Ya kalau takdir ini kayak aku, takdir jadi janda selamanya. Takdir gue emang itu enggak takdir, Pok. Itu enggak takdir, kemauan lu sendiri. Enggak. Takdir kalau takdir kaki lu buntung lahir itu takdir. Oh, dari lahir buntung takdir. Takdir. Yang ditakdirkan tapi kalau dalam perjalanan itu free will. Keinginan sendiri. Islam itu takdir udah digariskan sama Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita udah ditulis. Jodoh kita juga udah ditulis, nanti kita dari sananya udah ditulis. Takdir kita itu gitu. Seperti apa udah ditulis. Makanya di saat aku bercerai berapa kali, kenapa ya takdir aku seperti ini? Aku selalu gitu kan ya. Ya Allah, kenapa takdir aku seperti ini kok? Takdir aku mirip banget dengan kejadian ibu aku sendiri. Sampai bapak aku kawin lagi. Jadi kayak ada tabur tuai apa bagaimana gitu. Kita nggak ngerti kan. Dari karma dari ada juga karma, bisa dibilang karma. Kalau karma betul. Jangan bilang takdir. Takdir itu, Pok.
Kalau orang lahir punya kekurangan, atau orang lahir itu modelnya kayak begini, lu ditakdirkan udah jadi Kristen, lu lahir di Muslim, udah ditakdirin jadi Muslim, itu namanya takdir. Ya, tapi kalau lu takdir, manusia itu beda-beda. Takdir lu, garis hidup lu udah ditulis sama Allah. Itu garis hidup, nasib. Oh, Tapi dari takdir juga awalnya semuanya. Kan kalau anak perempuan tante, ya kan seumpama, ya kan dalam posisi di posisi Inara, apakah tante tetap pada pendirian tante? Tetap sama pendirian saya. Kenapa? Oh iya dong, yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Jangan kau tipu-tipu orang, karena pengetahuan orang jauh di atas kamu. Tapi mama nggak ada nama Inara kan? Aku bilang sampai detik ini aku masih mendoakan dia. Kau kira aku bukan buah si malakama? Dia masuk penjara, urusan cucu gue yang 3 gimana? Dia nggak masuk penjara, dia harus laluin itu. Terus gimana gue? Lu masih cuma ngomong doang, Po Eli. Kalau gua ngerasain. Ngomong nggak masa ikut campur keluarga dia. Kalau gua ngerasain. Gua nggak ikutin keluarga campur. Gitu. Urusan aku cuma dihujat sama netizen. Masalah nikah siri, aku katanya ngajak nikah siri. Itu masalah aku. Tapi aku salah ngomong, ini untuk pribadi aku sendiri. Kalau aku nikah siri, mendingan kalau aku kawin lagi, aku mendingan nikah siri. Dan sekarang nikah siri dilarang kan? Ya udah aku nggak kawin lagi. Juga udah bagus. Gitu. Coba ini jempolnya kasih sama gua kalau nggak kawin lagi. Awas lu ya. Nggak mau. Kalau satu waktu nanti faktanya berbalik, apakah Mpok siap meminta maaf kepada publik? Kalau yang sungguh-sungguh nggak apa-apa dong. Apa kok? Langsung minta maaf. Ada di TikTok aku. Aku minta maaf karena aku yang salah. Karena aku yang salah pengucapan. Aku yang nikah siri lagi, bukan aku ngajarkan Inara gitu. Tapi ada perkataan Inara ya kan, dia statement di beberapa ya kan, saya lihat di artikelnya bahwa jadi pelakor nggak perlu cantik. Betul nggak, Pok? Menurut Pok? Jadi pelakor nggak perlu cantik. Iya, ya kan kalau nggak salah ada tuh kalimat pelakor itu. Cantik semua sih, kalau lihat. Pelakor cantik-cantik. Jadi pelakor. Kan ditanya sama Denny Sumargo, kalau mau jadi pelakor itu modalnya apa? Dia jawab, nggak tahu diri sama nggak tahu malu. Nah sekarang terus gimana dia? Termasuk yang mana tuh, coba kamu camkan dulu itu. Jadi gini loh, kalau itu nggak perlu cantik, jadi pelakor nggak perlu cantik. Mungkin kayak misalkan abang punya istri di rumah, abang nggak betah sama istri abang, selalu dimarahin, selalu diprotektif banget. Abang nyari cewek di luar lagi, ternyata lebih nyaman nih cewek dibanding istri saya. Nyaman nggak hati sama cewek itu? Dan mungkin dia ketemu sama yang begini, di sininya bawel, ketemu Inara yang lemah lembut, belum tahu gimana gimananya, langsung kepincut, dijadikan aku udah ini kok, udah talak 2 sama istri aku. Berarti kalau orang talak 2 udah ini kan, udah hampir bercerai kan, mungkinlah itu makanya. Yang orang nggak suka dia menyerang. Menyerang gimana? Menyerang dong. Menyerang bawah. Kasih estimate. Pokoknya habis lebaran lu harus begini. Ya kan? Terus lu ngomong, lu jangan ini dong, ini begini karena laki lu jangan jadi ini. Baca nggak di itu? Nggak baca dia. Mual. Gue aja yang deket mual, apalagi orang yang gak kenal, mual, mau muntah. Kalau menurut Tante Eva dan Mpok Eli ya kan, bahwa ada tuntutan Inara akan memberikan nafkah per bulan 70 juta ke Virgon, wajar nggak kira-kira? Nggak wajar lah, emang Virgon cari duit hanya buat lu. Buat kehidupannya dia gimana? Emaknya aja kasih nafkah, emaknya aja kasih nafkah Virgon. Apalagi? Oh, Tante juga dikasih nafkah ya? Enggak, aku nggak minta. Dari kasih sama Virgon. Aku nggak minta, tapi dia bilang, kalau kamu mau beli mobil, ya ada uangmu sama aku 76 juta. Siapa tuh, Inara? Virgon. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau Pok Eli bilang 70 juta wajar nggak kira-kira, Pok? Inara minta ke Virgon itu. Iya, dinafkahi minta 70 juta. Maaf ya, kalau aku kan emang dari dulu udah cerai sama suami, aku nggak pernah minta nafkah sama suami. Nah iya, sama kayak gue. Bukan, beda mungkin Inara punya anak soalnya kan, anak yang dari dia harus disekolahkan main sekolah. Kalau aku kan emang dari cerai, aku tidak pernah minta lagi nafkah sama suami karena percuma, suami gue nggak kerja, nyusahin doang, jadi gue yang mending kerja sendiri. Ribet nanti kalau minta nafkah, nanti dia nuntutnya lebih besar gitu. Jadi mendingan semampu gue bisa hidupin anak gue, sekolah PS1, S2 dari tangan aku sendiri, itu lebih bangga aku sebagai ibu, gitu aja. Tapi begitu berbaliknya cepat sekali ya, artinya perputaran bola tuh cepat sekali. Dulu kita tahu bahwa Inara tuh kan yang orang tahu seperti yang Mpok katakan tadi, dia orang yang tersakiti. Sekarang dia benar-benar orang yang dihujat. Benar, makanya. Kalau aku begini, pandangannya ya. Gimana pandangannya? Maafin ya. Ketika kita berbuat sama orang yang tidak layak di mata Tuhan, itu ada konsekuensinya. Contoh, emaknya bawa dengan kertas, suruh tanda tangan sama Virgon bahwa Virgon itu nyeleweng. Ditanda tangan sama anak gue si bodoh ini. Terus aku bilang, enggak udah Mi,
aku udah gak suka sama dia. Kenapa? Sampai pernah dia ngomong, yang kalau nanti kamu meninggal, ini hartanya kamu aku bikin atas nama abangku. Anakku gini. Terus kalau abang lu mungkir, anak gua dibuang dong. Ada banyak hal lagi. Ada banyak hal lagi yang bikin anak gua jadi mentah. Ada sebagian netizen yang mengatakan bahwa kebusukannya Inara itu dibungkus daripada penampilan. Setuju gak menurut Mpok? Nggak setuju. Oke, kenapa nggak setujunya, Pak? Karena orang kalau udah meniat, Kan Mpok berteman ya sama dia, Mpok kan yang tahu dia. maksudnya kan? ada Bagaimana orang menurut manusia Mpok? bilang kardus gitu kan ya. Oke, Kardus oke. enggak dari hati sih, dari hati kita nutup aurat kita kan dari hati semuanya. Semua dari hati, nggak ada kebusukan. Ya mungkin kalau aku bilang dia lagi kena musibah aja, dihujat orang sampai seakar-akarnya pun akan dihujat. Seapapun dia ngomong, dia benar pun akan dianggap salah. Saya pernah dalam posisi dia seperti itu. Jadi dia pasti akan disalahkan terus. Pernah nggak berbuat begitu sama Virgon? Siapa? Aku, dia. Maksudnya? Sampai anakku dihujat, sampai manggung aja nggak berani, panggil polisi. Yang kemarin itu kan, yang kemarin itu mah kejadian yang dulu kan. Terus balasannya sekarang itu namanya apa? Ya udah bukan karma. Satu sama. Mungkin Virgon satu sama gitu sekarang. Satu Mereka sama masih tuh, Tan, cinta katanya, kali Tan. berdua. Satu sama tuh Tan katanya Tan. Satu sama. Jadi karma Tan katanya satu sama. Anda setuju Dia nggak bahwa punya itu satu sama? kalimat Virgon di lagunya yang sekarang. Apa lagunya? Apa? Kita tidak setara. Oke. Cinta yang kuberikan sama sungguh-sungguh, kau Oke. mengaplikasikannya beda. Oke. Kita bisa ngelihat orang. Aku nggak menyesal aku berpisah sama kamu. Oke. Ya kan? Aku yang kau angin, aku yang orang biasa, yang memberi segalanya untuk kau, sampai sebuah lagu ku karyakan untuk kau menyatakan bahwa cintaku itu tulus. Oke. Tapi pengkhianatanmu luar biasa. Tapi pernah loh. Mengkhianati bukan untuk berkhianat sama laki, tapi ada trik ini dan begitu anak. Kenapa? Aku ingat. Oke. Kenapa? Saat Pak? udah cerai di 2023 kan cerai di 2024 dia Dengan Virgon ya, cerai. Oke. Ini ketemu, Pok, kenapa? Virgon punya cewek lagi. Seharusnya nggak sama dia dong, Pok. Dia teman aku juga, teman kita sendiri, Pok. Oke. Ya, Maksud ingat, ceweknya aku ingat. Virgon? Cewek pacaran Virgon kemarin itu temennya Inara juga. Temennya Inara juga. Ya nggak sama dia juga. Lu cemburu Inara, gue gituin. Lu masih suka kali segitu kan ya. Ya nggak sama dia juga dong, Pok. Itu kan teman kita sendiri. Gitu. Sama temen Inara. Lagi itu Inara cerita sama aku. Aku masih ingat. Virgon pernah pacaran sama temennya juga pas udah cerai gitu. Jangan sama dia juga, mungkin mama tahu kali ya. Nggak sama dia juga Tahu, dong, Tan, Pok, Tan. gitu. Aku sekarang ya, gimana ya mau aku bilang ya? Kalau udah cerai ya sudah, kan gitu. Iya. Yang ini mau punya pacar, sebenarnya aku juga nggak mau ikut campur urusan ini. karena udah cerai, Tapi iya. 3 cucuku yang harus, ku selamatkan. Gimana itu nanti masa depannya? Emang enak gitu? Iya. Tapi kalau aku sih sebagai ibu, anak jangan dipisahkan dari ibunya. Nggak ada yang misahin, Po. Tetap di pengawasan ibu itu lebih lebih gimana sih kayak aku. Tapi laporan ke Komnas HAM kemarin bawa kabur lu Tan, dibilangnya. Kan Bawa makanya kabur aku bilang anaknya. nanti kan kan udah disiapin sama anakku semuanya. Ini datanya, ini ininya, per bulannya segini apa semua. Nanti kita lihat aja. Kalau bapak kan emang wajib. Tertanggal berapa dia datang ngelihat anaknya, bawa anaknya makan dan berapa kali. Kenapa lu bilang begitu? Kemarin lu waktu hahihi, kok ngajari anak lu? Tapi kita lihat Aku ya nggak tahu bahwa masalah itu, kan, Mas. artinya gini, bahwa kita lihat kemarin itu ada beberapa statement baik dari lawyernya ataupun dari Ihsanul sendiri. Pada akhirnya Ihsanul minta kembali ke Wawa dan dia meninggalkan Inara. Aku komen tuh. Saya lihat tuh, aku kan komen. betul kan saya lihat. Aku statementnya. komen. Ya kan saya lihat Udah Inara statementnya. Mudah-mudahan bener ya. Aku bilang Betul kan? benar. Iya. Aku bilang Saya lihat, Inara oke. lepasin aja. Oke. Masa depan kamu masih panjang. Oke. Aku komen begitu panjang, aku komen gitu. Tapi orang memuji. Ko Eli lembut banget pujiannya Iya. untuk Inara. Bukan aku ngomong lepasin Inara, itu bukan hak kamu. Itu suami orang. Jalan kamu masih panjang, kamu masih bisa ngelupain dia. Aku komen panjang, dipuji sama orang-orang. Semua komenan aku di situ. Lepasin, udah lepasin. Karena itu bukan milik kamu. Pasti Allah bisa ngelupain kok. Bisa, jalan kamu masih muda, dia masih muda banget, masih bisa cari yang lebih baik, bukan laki orang gitu maksudnya. Apa tan pesan tante buat Inara? Berubah. Oke. Berubah dari mulai ya. Jangan
segampang itu bicara, ya kan? Pertimbangkan kalau mau bicara, mau ngomong jangan ngasal, ya kan? Ketika kamu diperhadapkan sama dengan omonganmu nggak enak. Ini aku sampai detik ini, ya, anggaplah aku mantan mertuamu. Ini adalah nasihat. Memang aku orang Medan, aku nggak bisa ngomong baik-baik. Oh ini ya, aku nggak bisa kayak gitu. Kalau yang salah aku bilang salah, kalau yang benar aku bilang benar. Apa Pak Eli pesannya buat Inara? Buat Inara ya kalau misalkan emang siapa suaminya lupa namanya? Insan ya? Oke. Insanul Isanul. kembali ke Mawa. Udah lepasin aja, kembalikan dia ke Mawa. Nanti kalau emang jodoh dipertemukan sama Allah, kamu akan ketemu sama orang yang benar-benar tulus, benar mencintai kamu. Jadi kalau emang bukan jodoh kamu, udah lepasin aja, cari yang lebih baik. Gitu.